Dulu tuh di gerobak. Nah, karena di gerobak itu sering pindah-pindah dalam artian kan berangkat, terus nata gitu. Itu banyak apa ya? Banyak insiden yang terjadi. Jadi ada yang gerobaknya nabrak truk. Aduh. Nabrak pohon terus bannya lepas akhirnya Pernah kayak gitu berarti? pernah Ya ampun. gitu. Jangan pernah takut akan komentar-komentar jelek. Jadi kalau komentar jelek berarti kualitas kita masih belum maksimal. Jadi kita perlu komentar jelek, komentar macam-macam itu buat upgrade kualitas diri kita jadi lebih baik lagi. Halo Sobat Ratu, kembali lagi di konten unboxing. Hari ini kita sudah berada di tempat ini, sangat cozy sekali. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sama yang punya tempat ini. Ini salah satu tempat makan yang kekinian dan juga yang istilahnya tuh paling digandrungi anak muda zaman sekarang. Itu, dan saya akan ngobrol bareng sama head of ini, kreatornya masakan dari tempat ini. Ya, kita udah bareng-bareng sama Mas Alam. Halo Mas Alam, dada dulu ke depan Mas Alam. Nah, Mas Alam ini adalah salah satu ownernya Alam Kitchen. Iya. Ya, jadi masih. Aduh, ya umurnya berapa, Mas? Umurnya masih baru 24. Baru 24 tahun, teman-teman, tapi sudah punya usaha yang ini tuh ya, pokoknya Alam Kitchen ini adalah tempat makan sing paling rame yang pernah aku temuin di Tulungagung. Jujur, aku kalau misal kesini lewat sini tuh pasti rame banget. Aku juga sering makan di sini, by the way. Masnya mungkin tahu ya, udah sering melihat wajah-wajah saya di sini gitu. Jadi, nah, Apan juga penasaran gitu. Gimana sih masih muda, terus kok bisa bikin bisnis masak gini, kayak gimana? Apan kepo. Jadi hari ini kita mau ngobrol bareng-bareng soal itu, Mas. Boleh. Oke, jadi kita mulai dari awal dulu ya, mungkin ya. Siap. Mas Alam, santai aja, kayak sidang. Saya bukan seperti orang yang muda kok, tenang aja. Terus melting. Ya nggak apa-apa, Masnya udah punya pacar emangnya? Belum. Aman tadi ya, aman. And crunchy. Aku sih gitu, nggak ngono. Oke, by the way kita langsung aja ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Mas Alam umurnya berapa tadi? 24 tahun. Ya, 24 tahun. Oke. Sejak kapan sih? Ini kan dalam artian dunia masak-memasak gitu ya kan. Emangnya dari dulu suka masak? Emang suka masak itu dari kelas berapa emang? Dari kecil sih, Mbak, dari SD. Dari Dari kecil udah suka masak, soalnya orang tua kan kerjanya juga masak, tapi lebih ke bikin kue sih. Oke, siapa mama? Mama, ya. Mas suka bikin. Cuman karena mama udah kue, aku tuh pengen yang beda gitu loh. Akhirnya nyoba ke masakannya. Oke. Jadi dari dulu tuh udah apa ya? Udah nyoba masak nasi goreng sendiri, masak telur sendiri gitu. Itu kelas berapa itu sudah mulai? Pokoknya dari kecil. Dari kecil lah, mulai SD sih. SD. SD sudah suka masak nasi goreng sendiri. Oke. SD habis itu Masnya lulusan mana? Mari. SMK 2 Belang. SMK 2 Belang. Oh, jurusan Desa Boga. Jasa Boga. Jasa Boga. Apa ya? Lupa. Serius, rasa ke masalah, tapi itu menghantarkannya sampai ke sini. Oke. Dulu kan ini dari dulu suka masak, terus SMK-nya masak. Gini ya, Papa Enji ya kan, biasanya kan orang-orang yang agak di desa-desa itu kan stigmanya soal cowok yang suka masak itu kan kadang ini ya, agak sedikit melenceng gitu, kayak orang kok dolanan ning pawon ngene gitu kan. Masalah Cowok kok masak? Nah, pernah gitu kan? Pernah. Terus gimana tuh ceritanya dulu? Ya dulu tuh waktu awal mau masuk ke SMK sih, Mbak. Dulu mau masuk ke SMK kan, aku pengen jurusan masak itu sama Om. Dulu pernah dikata kayak masuk STM ya, cowok kok masak gitu. Cuman ya udah gimana lagi lah, bang, udah passion, udah kesukaan, hitungannya hobi lah gitu. Akhirnya ya ngeyel ya. Ngeyel. Itu yang ngomongin berarti keluarga sendiri malah kebanyakan. Kalau orang tua sendiri support ya? Orang tua support sih, cuman ibu sendiri pernah khawatir juga. Takutnya kan cowok kok masak nanti takutnya di tengah jalan itu
cuman main-main atau nggak ditekuni beneran gitu. Padahal di luar sana itu kebanyakan chef itu cowok semua malah. Iya sih, Chef Juna ya kan, Chef Juna. Jarang ada ceweknya. Iya. Malah nyanyi tuh, masa jualan ini konser kok gitu nih. Oke, jadi dulu SMK-nya juga masa ditekuni sampai sekarang. Terus katanya aku juga stalking, aku kan soalnya pinter stalking. Skill stalking itu melebihi apa ya? Aku game game sih, film sing mata-mata itu coba yang nah ya kuwi. Aku melebihi kuwi. Jadi aku tuh melihat nge-scroll di sosmednya Alam Kitchen. Iya. Pas awal-awal dulu itu berawal dari sebuah nasi goreng abang-abang gerobak. Apakah benar seperti itu, Mas? Benar. Aduh, berarti itu tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2021. Awal mulanya Alam Kitchen. Oke. 2021. Oke. Pas, tapi kalau aku boleh cari tahu ngulik ya. Berarti dulu itu pertama kali abis lulus SMK itu udah pengen bikin usaha sendiri, udah bikin gerobak itu apa masih kerja di tempat lain? Lulus sekolah masih kerja di tempat lain sih Mbak. Soalnya dulu tuh masih punya cita-cita itu pengen jadi chef di luar negeri. Gitu. Jadi pengen ikut orang gitu. Oke. Terus pertama itu kerja di mana itu? Pertama setelah lulus tuh kerja di Wina Joglo sini, di restoran di Tampang. Oh, mantap. Itu salah satu anggotanya Wina Joglo. Terus habis dari situ aku lanjut ke Surabaya. Itu sekolah masak lagi. Oke. Itu sekolah masak cuma 6 bulan. Setelah itu baru aku kerja di hotel dulu. Oke, di Surabaya berarti Ya, ya? di Surabaya. Oke. Pernah kerja di hotel di Surabaya. Terus tadi tuh juga sempat men-spill sedikit katanya ingin bercita-cita menjadi chef yang melaku-melaku. Istilahnya melaku-melaku itu naik kapal pesiar gitu. Pengen jadi chef di kapal pesiar. Katanya gitu ya? Iya sih Mbak. Gimana itu ceritanya? Kemarin setelah ke hotel itu pengen punya cita-cita sih ke luar negeri. Nah, yang gampang channelnya itu kan lewat kapal pesiar. Itu. Jadi daftar kapal pesiar, udah tes, udah interview, udah tanda tangan kontrak semuanya itu tinggal berangkat. Tapi COVID. Akhirnya nggak jadi berangkat. Ya ampun, sayang sekali memang COVID ini ya. Saya juga sebelah aku dulu COVID juga cita-citanya pengen jadi apa ya? Sailor Moon. Tapi karena COVID kayak kayak COVID ngelak, aku jadi Sailor Moon kayak sih mending jadi nakes kan ya jenenge. Oke, habis dari kapal pesiar terus akhirnya kenapa kok kepikiran bikin gerobakan awal-awalnya? Awalnya tuh udah mentok sih Mbak. Jadi setelah nggak jadi berangkat itu kan pernah balik ke Surabaya lagi, pernah ke hotel lagi. Terus ketika di hotel tuh karena bekasnya COVID, jadi staffnya itu kurang. Jadi hotel itu benar-benar memanfaatkan staff yang ada. Jadi satu orang tuh bisa bisa masak sendiri gitu. Bener-bener satu shift itu cuma satu orang, terus dia masak semuanya gitu. Terus tak pikir-pikir, ya wong saya sendiri bisa masak segini banyak, kok nggak bikin sendiri aja, kenapa? Gitu. Terus di hotel juga kan karena sepi lagi, ya akhirnya dipulangkan lagi gitu. Terus akhirnya bikin nasi goreng itu. Waktu itu pertama kali di mana tempatnya? Pertama kali di pinggir jalan di sebelahnya Blessing Zone. Oke. Jadi di parkiran aspal gitu. Pertama kali di situ. Di situ. Terus habis dari gerobakan, apakah udah ada kerja sama temen untuk bikin ini apa gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Belum ada. Jadi dulu tuh di gerobak. Nah, karena di gerobak itu sering pindah-pindah dalam artian kan berangkat terus nata gitu. Itu banyak banyak insiden yang terjadi. Jadi ada yang gerobaknya nabrak truk. Aduh. Nabrak pohon terus banyak lepas akhirnya pernah kayak gitu pernah. Ya ampun. Gitu. Akhirnya sih setelah di pinggir jalan itu jualan di depan rumah soalnya gerobaknya rusak. Ya ampun. Itu pas baru beberapa bulan. Ya. Kayak gitu. Paling baru 2 bulan jualan di pinggir jalan. Terus tahu keadaan tiba-tiba gerobak rusak terus gimana tuh Mas? Ya, akhirnya tidak ya udah jualan di rumah. Jualan di depan rumah. Jadi ketika itu alhamdulillah jualan di rumah kan di gang gitu Mbak ya. Di gang terus gang kecil terus akhirnya makannya ya di pinggir jalan juga. Di pinggiran gang gitu. Alhamdulillah pelanggan lama dari yang tempat lama itu ikut. Oh, jadi tetap nyariin ya? Tetap, alhamdulillah tetap. Karena rasa tidak bisa menipu, guys.
Pas lagi susah-susah enek sing dampingi kok gak Mas? Ya silakan langsung. Dulu ada tuh. Maksudnya yang damping itu kan biasanya orang tua atau apa? Berarti pacar dulu ada. Pacar dulu ada. Oke, yang mendampingi. Tuh, jadi sebelum pindah ke jadi setelah pindah ke rumah tadi itu cuman sampai setengah tahun di rumah, terus dapat tawaran di tempat sebelum ini, jadi ruko kecil gitu. Nah, itu yang nawarin siapa itu awalnya? Itu yang nawarin teman saya, teman sekolah. Tuh, cuman itu hampir tidak tak ambil, Mbak. Kenapa itu alasannya dulu? Jadi waktu dia nawarin itu aku lagi nunggu calon di rumah sakit gitu. Jadi pas aku nggak bisa jawab, ini udah ditawarin sebenarnya ya Iman juga, cuman aku lebih ke ya apa kayak prioritasnya sih masih di sini aku butuh di rumah sakit. Terus ya setelah itu aku baru berani ngambil keputusan itu 1 bulan setelahnya. Soalnya calonku meninggal. Jadi setelah meninggal sempat break sekitar 2 mingguan lebih, 2 mingguan, terus akhirnya ya udah kok cuman gini-gini tuh aku ya nggak bisa diem aja. Akhirnya tak kontak lah temanku itu, ini tempatnya mana, tak lihat ya udah tak lihat itu cuman selang 2 hari tuh Mbak. Jadi aku lihat tempatnya ya udah tak pakai, lusa udah jualan. By the way, sebelum di alam ini kan tempat baru ya. Itu sebelumnya ada lagi nih, mungkin nanti ada ditampilin fotonya ya. Ada sebelumnya itu di situ dan udah rame juga. Aku pokoknya tahu alam itu di situ pertama kali. Terus memang udah rame. Aku tahunya itu alam udah rame waktu itu. Terus habis itu setelah akhirnya punya tempat di situ 2 hari langsung jualan. Itu sendirian berarti awalnya? Udah ada karyawan. Jadi waktu pindah itu udah ada sekitar 3 karyawan. Terus habis itu gimana ceritanya kok akhirnya bisa punya tempat baru terus berkembang? Gimana? Jadi setelah waktu jualan di tempat sebelum ini, itu kan alhamdulillah rame. Terus ada temen yang menawarin tempat itu, dia kayaknya cocok. Akhirnya dia tanya-tanya, ini gimana cara ngitungnya, jualan gimana. Akhirnya ya dia tertarik, nawarin saya buat joinan. Saya juga tertarik, akhirnya ya udah. Gitu. Ini aku sedikit flashback lagi ya. Itu kan sebelum ada istilahnya pakai tempat restoran, aku nggak nyebutnya restoran soalnya memang masakannya itu setingkat restoran mahal. Ala resto tapi harga seperti kaki lima. Enak banget. Terus dulu pas masih gerobakan banyak yang kayak ngeremehin gak sih dulu pas awal-awal? Nggak ada sih Mbak. Support ya? Support semua sih, alhamdulillah. Punya teman-teman, punya pelanggan semua itu nyupport. Jadi pelanggan itu selalu dukung apa ya, kayak aku buat masakan baru itu tak selalu nyoba itu didukung, ayo ini balik lagi gitu. Berarti sampai sekarang pelanggan yang dulu sering makan di gerobakan sampai sekarang juga masih sering makan masih ada. Itulah namanya kekuatan kualitas. Tapi ada masalah baru. Alhamdulillah. Terus struggle-nya berarti itu. Kalau pas di tempat baru struggle-nya apa? Struggle-nya lebih yang di sebelum ini. Perjalanan struggle-nya sampai ke sini. Lebih ke menjaga konsistensi rasa itu, Mbak. Konsistensi rasa, terus menjaga kualitas pelayanan. Itu yang paling sulit. Soalnya kadang-kadang kan banyak orang tuh nyari masakan itu yang mehak ke saya gitu loh. Gitu. Kalau enggak tangannya Mas Alam ini kurang puas gitu sepertinya ya. Kadang-kadang gitu. Jadi kalau masakan beda itu mesti komplain. Masih kok gini ya? Masa bukan Mas Alam ya? Itu masalah tangan ya itu ya. Karena mampu wis wong talentnya masak nyekel ngene kok terus langsung dadi enak loh. Jadi struggle-nya mungkin di manajemennya ya, masih itu ya. Sekarang kan udah di tempat baru nih. Dan aku ngelihat ya, karena setiap hari aku speechless melihat alam itu ramai, itu kan pasti hitungan cuannya kan pasti Alhamdulillah ya. Boleh nggak di-spill sekarang itu alam omsetnya berapa 1 bulan? Kalau omset lebih ke 100-an lebih sih enggak? 1 bulan? 1 bulan ya, 100-an lebih.
Masih Para cewek jomblo ya ta. lah nek ngarepe masih gitu. Enggak. Saya tunggu, saya tongko, saya tongko, iki sing kose, urusan iki sing kose ngono. Oke, 100 juta per bulan itu omsetnya Alam ya. Luar biasa sekali dan jujur ini karena aku kan juga salah satu pelanggan Alam yang setia. Padahal enggak sih, aku saiki jarang wisan rene, tapi goro-goro rame. Cuman memang ya di Alam ini tuh pelayanannya emang beda dari tempat-tempat lain. Selain karena yang ngelayan kan juga anak-anak muda ya. Ini juga anak-anak muda, terus ada pelayanan khusus gitu. Salah satunya itu boleh request menu selain yang ada di buku menu. Ya, boleh. Iya kan? Tapi harus reservasi dulu. Terus kalau yang biasanya itu boleh request dimasakin langsung sama Mas Alam. Boleh juga. Itu boleh juga itu. Jadi kapan-kapan aku pengen sih dimasakin Boleh, Mas Alam, boleh ya? Setiap hari ya ada apa sih kan? Tapi ya enggak apa sih kalau masnya mau di rumah. Tunggu engko saya lah sih masalah kuwi karya itu. Oke. Terus selain omset yang sangat besar itu tadi, kira-kira pencapaian apa yang sudah didapatkan Mas Alam ketika udah mencapai titik ini? Pencapaian sih lebih ke ini sih Mbak, aku lebih bisa melayani tamu lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus tamu itu kesini tuh tempatnya lebih nyaman. Kalau dulu kan tempatnya masih kecil, terus kalau hujan ya masih repot, masih kehujanan. Terus semakin kesini tuh tamu kesini tuh bisa lebih nyaman, terus bisa lebih menikmati masakannya di Alam Kitchen. Lebih goalnya itu sih. Goalsnya berarti lebih ke bisa melayani pelanggan dengan maksimal. Goalsnya tidak soal materi teman-teman, ini soal pelayanan kepada pembeli tetap nomor satu ya. Tetap nomor Mas, ya? satu. Oke, jadi perlu dicontohin ini. Enggak semua dulu pencapaian itu kudu materi itu tidak. Itu. Oke. Oke, tempat ini ya, ini yang tempat kita syuting itu site-nya adalah dulu tempat rumah walet. Dulu rumah walet. Oke. Ya. Boleh cerita nggak dulu kok bisa dapat tempat ini, kok milih tempat ini? Karena kan ini mantan rumah walet, gimana itu? Jadi dulu tuh waktu nyari-nyari tempat tuh iseng sih Mbak. Kan ini dulu tulisannya di kontrakan ketutupan terpal gitu kan. Iya, iya. Terus waktu malam-malam nyari pinggir jalan itu lihat gini tuh ada tulisan di kontrakan. Tapi tempatnya dulu tuh nggak menarik gitu loh, sama sekali nggak menarik. Nah iya, terus gimana kok mau? Cuman karena nggak menarik itu Mbak, aku pengen nyoba. Jadi aku nggak pengen cari punya tempat itu yang kayak bisa dibilang itu tren ya. Jadi aku nggak ngikutin tren. Jadi cobalah inilah, siapa tahu bisa. Akhirnya ya tak cari tahu, terus kita lihat tempat ini tuh dulu bener-bener gelap, nggak ada jendela, nggak ada apapun, isinya juga cuman walet. Cuman ketika aku masuk tuh udah, oke, ini cocok. Oke. Aneh ya, ngelihat tempat yang gelap, kan siapa tahu di sini masih ada penunggunya gitu. Lihat. Nah, iya, walet, lagi penunggu lagi ya walet kuwi lho. Maksudnya, oke, masuk ini sepertinya untuk tempat makan, oke. Itu kok aneh, cuman ternyata malah menghasilkan pundi-pundi ya. Mungkin mantan sarang walet itu ya, karena walet itu kan memang lendirnya saja sudah menghasilkan jutaan rupiah ya. Nah itu sebelumnya waletnya pernah dulu apa? Ini sarang-sarangnya dijual lagi enggak ya? Enggak. Oh enggak. Jadi apa ya? Sarangnya malah nggak ada sih Mbak. Oh enggak. Jadi kayak rumah walet tapi nggak ditinggali walet. Ditinggali apa terusan? Jadi nggak tahu juga. Waletnya gabut berarti. Nah ya, pilih kan waletnya doang paling. Ya apiran, yo kayak awakmu harus jadi apiran. Aduh. Oh coba kok orang awal sedih loh. Jadi sudah kamu Mas ya. Siapa tahu kan Masnya mau mengisi kosongan kan. Lah aku yang maksud kuki mancing. Wes engko ae kowe. Iki awak nyewangi kowe di belakang layar ono jeneng arep layar kok ngene kowe. Nah, ini aku lagi nih. Kan pegawainya itu apakah kan ini juga usahanya udah lumayan bagus kan biasanya memang butuh pendamping hidup gitu loh. Maksudnya apakah selain nggak pengen nikah supaya bisa ngelola ini bareng istrinya gitu loh barangkali. Sementara masih apa ya? Ya masih proses nyari sih Mbak. Masih nyari. Oke, masih proses nyari teman-teman. Yeah. Oke, jadi nanti menunggu yang cocok ya. Siap. IG ku kan tadi udah ada. Nanti follow ya. Nanti di follow ya. Apa sih ini coba.
Aku langsung ya kayak gitu ya. Oke. Oke, langsung ya melihat. Langsung. Melihat alam itu sekarang ramainya sudah seperti uang-uang haji. Ya, istilahnya. Terus apakah ini sudah berada di titik yang Mas Alam inginkan? Apakah ini sudah titik sukses yang diinginkan Mas Alam? Kalau sukses belum sih Mbak. Oke. Soalnya apa ya? Aku sendiri masih ngerasa kalau dari segi ilmu itu masih kurang banget. Oke. Terus dari masakan itu ya masih apa ya? Masih gitu-gitu aja. Oke. Jadi aku masih perlu apa ya? Perlu explore lagi, perlu nyari apa? Ngulik soal masakan lagi. Terus pelayananku juga perlu tak tingkatkan lagi yang lebih baik lagi lah. Kalau di sukses sih masih belum. Jadi masih apa ya? Masih proses lah. Masih prosesnya. Untuk goals kedepannya gimana? Inginnya Alam Kitchen ini seperti apa? Atau pengen punya cabang lain? Atau barangkali ingin mencoba usaha lain seperti menjual kambing? Atau mungkin bisa kerjasama sama Mas Teguh ini? Soalnya beliau ini salah satu belantik kambing. Ya belantik. Enak ngomong kan ngono. Gimana Mas? Kalau cabang enggak sih. Jadi aku pengennya tuh alam tuh cuman ya satu-satunya. Oke. Jadi kalau goalsnya tuh depan mau ngembangin ini lebih gede lagi, jadi lebih terkenal lagi. Jadi nanti misalnya orang dari luar kota, dari kota-kota besar tuh misal pengen nyoba alam ya udah kesini aja. Gitu. Jadi enggak kalau apa ya? Jadi di sini tuh bener-bener nyari kesini tuh nyari makanannya gitu loh. Oke, menu alam. Lebih ke situ sih goalsnya. Oke. Mungkin kan ini kan skill masaknya kan di luar di atas rata-rata itu, barangkali mungkin ini Mas apa bikin tempat yang kepalanya ini terus nanti ada anaknya, ini ada rencana kayak gitu nggak mungkin? Rencana ada sih. Jadi mungkin bakalan buka baru tuh beda. Bukan alam lagi. Beda menu juga beda ya. Menu juga. Beda menu, beda konsep. Beda konsep juga. Cuman masih jadi satu sama manajemennya Alam Kitchen gitu. Itu mungkin ya suatu saat ya. Suatu saat. Amin, kita doakan bersama-sama. Gitu. Jadi memang butuh pendamping itu ya untuk itu Pak sebenarnya. Itu loh. Oke. Untuk supaya ini ada teman ya membantu memecahkan masalah. Tapi tetap ada timnya kok ya. Udah ada tim bareng-bareng. Oke. Ini goalsnya itu ya, kedepannya dan kita doakan semoga alam ini nanti akan lebih banyak lagi menunya. Ya, ini rencana akan tambah menu lagi ya Mas kayaknya? Kedepan sih bakalan banyak menu lagi sih Mbak. Baru. Jadi aku nggak bakalan fokus sama menunya aja. Kedepan tuh bakalan tak ulik lagi. Jadi bakalan ada menu baru gitu. Menu baru juga dan juga treatment baru. Makanya sering-sering ke alam biar tahu perkembangannya seperti apa. Kayak aku memang penggemar setia Alam Kitchen. Oke. Wes so pagah ngono ayo. Oke itu ya goalsnya. Terus ini terakhir juga sih. Kira-kira kan di luar sana juga banyak banget teman-teman yang pengen punya bisnis atau pengen punya istilahnya usaha sendiri gitu. Tapi kadang tuh anak muda kan seadanya ini takut, terus aduh overthinking, banyak pikiran gitu. Kira-kira ada nggak pesen-pesen atau mungkin ya sedikit kata-kata lah buat teman-teman di luar sana yang pengen untuk Strawberry Generation gitu, mungkin silakan. Jadi kalau mau bikin usaha intinya jangan takut dulu, jangan takut gagal, jangan takut nggak laku, jangan takut soal modal, karena modal utama itu bukan uang sih, lebih ke mental. Jadi sebelum buka usaha, kalau bisa tuh kita bener-bener nguatin mental dulu, gitu sih. Terus jangan pernah takut akan komentar-komentar jelek. Jadi kalau komentar jelek berarti kualitas kita masih belum maksimal. Jadi kita perlu komentar jelek, komentar macam-macam itu buat upgrade kualitas diri kita jadi lebih baik lagi. Oke, kuncinya itu upgrade kualitas selalu supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena yang paling penting itu bukan omsetnya yang banyak, tapi gimana cara kita untuk melayani tamu, menjaga kualitas gitulah. Itu yang paling penting. Iya, betul sekali. Seperti kata pepatah. Apa ya? Ayo. Rumah walet ada jadi rumah uang. Aku nggak ngerti gue kira apa ya wes. Oke, thank you so much Mas Alam. By the way Mas Alam tuh nama aslinya adalah Jordan Alvin Herlambang. Iya. Lagi itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Terima kasih Mas Jordan Alvin Herlambang alias Mas Alam. Semoga nanti kedepannya Alam makin
maintain lagi Amin. dengan masakan yang luar biasa enak dan harga yang tetap terjangkau. Oke, teman-teman juga jangan lupa untuk kunjungin Alam Kitchen ya. Tempatnya di mana? Tempatnya di Karangwaru. Kalau di Tulungagung tuh biasanya selatannya Perempatan Budi Mulya. Timur jalan, betul. Langsung kelihatan monumen, bangunan yang industrial kekinian, ada tulisan Alam Kitchen ya. Di depan, Itulah, ya. itu surga makanan enak. Oke, thank you so much Mas Terima kasih. Alam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya atau konten-konten lain di YouTube-nya Radar Tulungagung TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.